Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kelistrikan bodi tambahan, di mana kami akan fokus pada electrical mirror dan engine immobilizer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ade Prasetyo. Yang kedua, Fajar Yanuar, Arlin Rizik Yazid. Yang keempat, Teguh Hadi Mustafa. Yang kelima, Adi Isworo. Dan yang keenam, yang terakhir, Wahyu Dwi Hidayat. Kita perlu tahu dulu ya, apa sih itu sistem kelistrikan bodi tambahan. Nah, sistem kelistrikan bodi tambahan ini merupakan sistem di luar sistem utama pada kelistrikan bodi mobil ya, namun memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Pada sistem kelistrikan bodi tambahan ini yaitu faktor keamanan dan kenyamanan itu perlu diperhatikan ya. Perlu diingat juga, tidak semua kendaraan baru yang beredar memiliki semua sistem tambahan. Itu tergantung spek dari kendaraan tersebut ya, tentu juga dari segi harga. Ini ada beberapa contoh kelistrikan bodi tambahan pada mobil ya. Yang pertama, electrical mirror atau power mirror yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian power window, fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan kaca atau jendela pada pintu mobil ya. Kemudian ada central door lock, sesuai namanya yaitu untuk pengaman pintu mobil. Jadi pengemudi bisa mengunci semua mobil secara otomatis untuk keamanan ya dalam berkendara. Kemudian yang keempat itu ada engine immobilizer. Ini akan dijelaskan pada slide berikutnya lagi. Terus yang kelima itu ada lampu DRL ya. Ini fungsinya untuk meningkatkan visibilitas mobil. Nah, lampu ini menyala saat mobil dinyalakan atau di starter. Menyala pada siang hari ya. Ini untuk memberitahu pengguna jalan yang lain bahwa di situ ada mobil yang sedang berjalan. Letak lampu DRL itu sendiri itu berada di depan mobil ya, berada di bagian depan kendaraan. Lampunya itu agak redup dan tidak untuk menerangi jalan di depan. Selanjutnya kita masuk ke electrical mirror ya. Apa sih electrical mirror? Electrical mirror itu sepasang spion yang memiliki sama dengan spion pada umumnya ya. Nah, namun sudut pandang electrical mirror itu dapat disesuaikan oleh pengguna untuk menjamah area yang lebih luas ya. Nah, sesuai namanya electrical mirror, elektrik. Jadi pengoperasiannya secara elektrik melalui switch yang ada di depan pengemudi. Kita masuk ke fungsi dari komponen-komponen electric mirror. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada 4-way mirror switch, fungsinya untuk mengontrol pergerakan mirror pada 4 arah berbeda. Ada 4 tombol untuk menggerakkan mirror atau kaca spion ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian ada left right switch button, fungsinya untuk mengatur pengoperasian mirror sebelah kiri atau kanan. Switch ini tidak menyatu dengan 4-way switch. Ya, saya Fajar Yanuar akan melanjutkan dari presentasi. Yaitu 3 ada motor mirror. Komponen ini berfungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi putar. Pada electric mirror, energi putar yang dihasilkan oleh motor listrik akan dikonversikan atau diubah menjadi gerak translasi yang menggerakkan mirror melalui tuas penggerak. Dalam sebuah mirror terdapat 2 motor listrik agar mirror dapat bergerak ke 4 arah yang berbeda. 4. Mirror housing berfungsi untuk meletakkan komponen motor mirror dan tuas penggeraknya yang terdapat di belakang cermin. Yang kelima, mirror merupakan komponen utama pada sistem ini. Cermin ini pada dasarnya sama dengan cermin biasa, hanya saja letaknya bebas dengan mirror housing, sehingga mirror ini dapat selalu bergerak
tanpa menggunakan mirror housing. Yang untuk gambarnya mungkin seperti ini wujud dari mirrornya. Kemudian 6. Fuse atau sekring. Komponen ini berfungsi sebagai pengaman rangkaian listrikan jika terjadi hubungan singkat atau konsleting. Ya, ini untuk memutus arus listrik, memutus dan penghubung. Kemudian ada relay, berfungsi untuk memperpendek arus yang mengalir dari fuse ke motor mirror serta untuk menjamin arus yang mengalir ke motor mirror selalu stabil. 8. Ada kabel. Kabel ini berfungsi untuk sebagai pengantar arus listrik pada rangkaian elektrik mirror. Di dalam elektrik mirror ada 2 jenis kabel, yaitu kabel kontrol dari switch mirror dan relay yang memiliki diameter kecil dan kabel power menuju motor elektrik yang memiliki diameter lebar. Dan cara kerja elektrik mirror. Pada saat kunci kontak berada posisi on yang dipicu oleh sentuhan pengguna ke mirror switch, maka arus dari baterai masuk menuju relay, kemudian elektrik mirror pada terminal, dan keluar dari relay menuju saklar atau switch mirror. Di dalam switch mirror terdapat rangkaian saklar kombinasi yang memiliki 4 tombol dengan kontrol yang berbeda. Rangkaiannya itu ditunjukkan untuk seperti pada gambar berikut ini. Rangkaiannya seperti ini, ya, dari saklar kaca spion luar ke baterai AC, kanan bawah, kiri atas, dan bawah kanan kiri. Ya, kemudian cara kerja elektrik mirror. Kemudian ada 3 output dari mirror switch tersebut dan tiap mirror. 3 output tersebut terkait power left and right, power up and down, dan ground. Arus akan keluar dari ketiga output ini sesuai pengolahan di dalam saklar elektrik mirror. Kemudian arus yang keluar dari switch masuk ke motor dan tersambung dengan ground, sehingga motor mirror berputar. Putaran tersebut diubah menjadi gerakan up, down, dan left and right melalui tuas di dalam mirror housing, sehingga mirror dapat bergerak sesuai sudut yang dikehendaki oleh driver atau pengemudinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlin Rizky Asid, kelas 3D, akan menjelaskan engine immobilizer. Sistem engine immobilizer mencegah mesin dihidupkan tanpa kunci kontak yang tepat. Hanya kunci kontak dengan kode yang dapat dikenali oleh sistem pada kendaraan saja yang dapat menghidupkan mesin. Dengan demikian, sistem ini mencegah terjadinya pencurian. Engine immobilizer dalam bekerjanya mengontrol sistem bahan bakar dan sistem pengapian. Engine immobilizer sistem terdiri dari transponder chip, transponder key coil, transponder key ampi filter, transponder key ECU, dan amplifier. Ada 2 tipe engine immobilizer system, ada yang dikontrol dengan ECU yang disatukan dengan transponder key, dan ada yang terpisah. Dan berikut komponen-komponen engine immobilizer. 1. Kunci kontak. Transponder chip terpasang. Transponder chip pada kunci kontak memiliki kumparan yang akan bereaksi terhadap medan magnet yang ditimbulkan oleh transponder key coil pada lubang silinder kunci kontak. Akibat transponder chip terdiri arus dan kode IT kontak dapat dibaca. 2. Transponder key coil. Transponder key coil menghasilkan medan magnet di seputar lubang kunci kontak dan menerima kode dari kunci. 3. Transponder key ampi filter. Sinyal dari transponder key ECU memungkinkan transponder key ampi filter mengalirkan arus ke kumparan pada transponder chip dalam kunci dan menghasilkan medan magnet. Komponen engine immobilizer. Kunci IT kontak yang diterima oleh transponder key coil diteruskan ke transponder key ECU. 4. Transponder key ECU menerima IT
Kode IT kunci dari transponder KMP filter dan menelitinya dengan kode yang sudah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya sinyal hasil pemeriksaan akan diteruskan ke engine ECU. Transponder KECU mengontrol penyalaan lampu indikator keamanan. 5. Engine ECU sinyal yang diperoleh dan transponder KECU digunakan untuk menyalakan atau mematikan mesin. 6. Saklar pencegah kunci tertinggal. Saklar ini mendeteksi apakah kunci kontak masih terdapat pada lubangnya atau tidak dan mengirimkan sinyal ke transponder KECU. 7. Lampu indikator keamanan. Lampu ini untuk menandakan bahwa sistem engine immobilizer sedang aktif atau tidak. Jika aktif, lampu akan menyala. Diputar dari posisi on ke posisi ACC atau lock. Setelah 20 detik, transponder KECU mendeteksi hal ini dari terminal IG, sehingga membuat sistem dalam engine immobilizer bekerja serta membuat lampu indikator keamanan menyala. Selanjutnya, saat kunci kontak dilepas dari lubang kunci, bila kunci kontak kemudian ditarik dari lubang kuncinya, maka saklar peringatan kunci tertinggal tidak bekerja. Transponder ECU mendeteksi sinyal ini dan membuat engine immobilizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Isworo, NIM 19021025. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja engine immobilizer tipe kontrol transponder KECU. Caranya yang pertama yaitu saat kunci kontak dimasukkan, bila kunci kontak dimasukkan ke lubangnya, saklar peringatan kunci tertinggal bekerja. Transponder KECU mendeteksi sinyal ini dari terminal KSW dan kemudian melalui terminal FC5 ECU mensuplai power ke transponder yang amplified dengan meneruskan ke sinyal operasi melewati terminal. Ini contoh rangkaiannya ya, dari saklar, chip, ke transponder, dan seterusnya ke lampu indikator keamanan. Cara kerja engine immobilizer tipe kontrol transponder KECU. Yang pertama, cara kerjanya yaitu menonaktifkan engine immobilizer system dengan medan magnet yang dihasilkan di seputar lubang kunci. Kontak sinyal kode ID dari transponder chip dicatat dan diteruskan terminal kode dari transponder KECU. Contoh gambar next selanjutnya, slide berikutnya. Ini contoh menonaktifkan engine immobilizer. Yang berikutnya selanjutnya cara kerja engine immobilizer tipe kontrol transponder KECU. Mematikan lampu indikator keamanan. Bila transponder KECU menonaktifkan engine immobilizer system, maka kedipan lampu kontrol indikator keamanan akan padam. Selanjutnya ini rangkaian lagi dari transponder chip, kunci kontak disalurkan ke transponder, diteruskan menuju ke relay pengapian, diteruskan ke transponder. Troubleshooting elektrik atau power mirror. Power mirror tidak bekerja, kemungkinan ada penyebabnya. 1. Sakring ACC putus. Saklar power mirror rusak. 3. Mekanisme kaca spion rusak. 4. Rangkaian kabel rusak. Cara
Cara mengatasinya yaitu 1. Ganti sakring dan periksa hubungan singkat. 2. Periksa saklar. 3. Perbaiki seperlunya. Selanjutnya yaitu troubleshooting elektrik atau power mirror. Power mirror bekerja tidak normal. Kemungkinan penyebabnya: 1. Saklar power mirror rusak. 2. Mekanisme kaca spion rusak. 3. Rangkaian kabel rusak. Cara mengatasinya yaitu 1. Periksa saklar. 2. Perbaiki seperlunya. Selanjutnya yaitu troubleshooting engine immobilizer. Kunci kontak ditarik, lampu indikator keamanan tidak menyala. Kemungkinan ada beberapa penyebabnya, yaitu lampu indikator keamanan putus. 2. Transponder KSU tidak bekerja. 3. Saklar peringatan kunci tertinggal tidak bekerja. 4. Rangkaian kabel rusak. Cara mengatasinya yaitu 1. Ganti lampu indikator keamanan. 2. Periksa transponder KSU. 3. Periksa saklar peringatan kunci tertinggal. 4. Perbaiki seperlunya. Sumber referensi. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.